Insyaallah kita akan memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, Umi, suami saya setiap habis olahraga selalu muncul ada bulatan putih seperti panu. Itu kenapa ya, Mi? Dan itu jamur, fungi ya. Nah, biasanya itu muncul karena kotoran dari usus. Jadi toksin yang keluar sudah ke kulit. Nanti mandinya pakai sabun propolis. Kemudian dari dalam konsumsi biosir, madu multi, semua 3x2. Kemudian kulitnya rajin dibaluri, yang belang itu dibaluri dengan MHS hangat. Jadi kulit yang ada jamurnya itu dibalur MHS hangat, karena di MHS itu ada sambiloto, ya, anti fungi juga. Ada habatus sauda, anti fungi juga. Kemudian dari dalam jangan lupa konsumsi yang bisa untuk membersihkan darah, yaitu zaitun. Jadi zaitun, biosir, madu, dari luar balur habatus sauda, mandinya pakai sabun propolis. Lanjut, Umi, ada agenda ini yang bertanya, mempunyai bayi 1 tahun mengalami dermatitis atopik. Herbanya apa ya, Mi, dan sabunnya apa yang bagus? 1 tahun terkena radang kulit. Duh, kasihan banget ya. Bu, tolong stok EGM yang banyak ya, dan kasih Rosella setengah kapsul. Di setiap bikinin EGM kasih Rosella setengah kapsul. Minimal sehari 2 saset EGM. Kalau 1 tahun ya 1 saset lah ya sekali. Tapi ya anak-anak nggak mau cuma 1 nambah. Oke, karena ini radang kulit ya. Kemudian teteskan Propomin, kan 1 tahun kan? Iya. 1 butir sehari. Ya. Jadi Rosella setengah butir sama EGM. Kemudian Propomin 1 butir. Lanjut. Oke, lanjut. Umi, apa obat yang mengalami anyang-anyangan untuk anak 2 tahun? Anyang-anyangannya mungkin dia berendam-rendaman air atau dingin, atau minum air es, atau AC-nya terlalu dingin, atau kipas angin terlalu dingin. Intinya nih badannya dingin. Maka buatkan air hangat, diberi madu, atau kasih extra food, atau sari kurma. Yang mana aja yang ada. Kemudian karena ini masih anak-anak, cukup berikan Engreen 1 butir. Nah, yang penting ada pegaganya. Lanjut. Oke, lanjut. Umi, ada agen yang mempunyai anak usia 5 tahun mengalami diabetes, badannya mulai bengkak, BAK-nya agak kuning. Solusinya bagaimana ya, Mi? Tolong pada ibu-ibu, anak-anak ini pantau jajannya. Minuman-minuman yang menggunakan gula-gula biang, pantau, karena itu pemicu dari kerusakan ginjal anak-anak dan dewasa. Yang kedua, jajanan-jajanan anak-anak ini yang ada gula-gula tepung itu juga dipantau. Yang ketiga, saus. Biasanya di sekolah-sekolah tuh anak-anak jajanannya celup-celup saus. Nah, akhirnya di usia masih anak-anak harus mengalami penyakit yang sangat berat. Bagaimana mengatasinya kalau sudah terjadi seperti ini? Berikan Engreen ya Bapak Ibu. Engreen dibuka, dicampur dengan air setengah gelas. Engreennya 1 saja, dicampur dengan air setengah gelas, air panas. Kemudian diamkan. Nanti kalau sudah mengendap, airnya agak kehijauan, air yang bening itu diambil, campurkan dengan madu, minumkan. Kan anak 1 tahun kan nggak puasa. Nah, berikan sehari 3 kali. Lanjut.
Oke, Mi, mungkin ini ada pertanyaan yang bersangkutan dengan produk yang tadi Mi yang Umi udah jelasin Mi. Jadi dia nanya jerawat parah herbanya apa Mi? Oke, ngatasi jerawat tuh mudah banget. Rajin cuci muka per 1 jam. Jadi dulu pernah ada cowok teman anak saya tuh jerawatnya segede-gede apa gitu. Kelereng. Jadi anak saya kan kuliah di Sentul. Teman SD-nya ini disuruh ibunya ngambil produk di rumah. Dia pakai masker, belum zaman Covid, 2 tahun yang lalu. Kenapa maskernya dibuka? Mi, aku kalau udah ujian kayak gini stres kan? Jadi pipi itu pas di pipi ini sampai bernanah. Oke, berarti itu ada campuran hormon dalam tubuh dia, ada masalah hormonalnya. Dan aku bilang gini, Umi bilang gini, rajin nggak cuci muka? Ya kalau mandi aja, kalau wudhu aja gitu. Sekarang per 1 jam wajahnya dibersihkan. Nggak pakai apa-apa, bersihkan dulu. Jangan pakai apa-apa dulu. Per 1 jam aja dibersihkan. Nanti kalau sudah berkurang, baluri zaitun. Ya, baluri zaitun, jangan pakai sabun apa-apa dulu per 1 jam. Nanti kalau sudah mulai berkurang, apa yang cocok di antara 3 sabun? Propolis, saprol, samat atau sakol. Nah, kalau cocoknya saprol, ya saprol. Cocoknya samat, samat. Cocoknya sakol, sakol. Sabun kolagen, sabun madu, sabun propolis. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Umi ada agen yang mengalami telinganya berdenging sampai sakit kepala terus gitu. Telinga itu kode dari ginjal. Nah, ada kemungkinan nggak sering minum, alias dehidrasi. Jadi yang sering berdenging telinganya ada kemungkinan dehidrasi. Maka kalau nanti sudah waktu berbuka, yang diperbanyak air putih, ya, jangan es campur. Kemudian konsumsi gin ekstrak madu. Oke, lanjut. Umi ada yang curhat, telapak tangan dan kaki keluar keringat berlebih, apalagi kalau sedang stres. Solusinya gimana ya, Mi? Ini balik lagi ke blood cleansing. Nanti dibaca di diktat KHT, bila ada masalah jantung dan paru-paru, maka akan muncul keringat di telapak tangan, kaki, dan badan mungkin berpeluh lebih banyak. Oke, maka solusinya Deep Sequa, zaitun, madu. Bebas madunya yang mana. Dosisnya sesuaikan saja dengan berat badan, boleh 3x2, boleh 3x1. Lanjut. Oke, lanjut. Umi ada agen yang mungkin anaknya ya, usia 20 tahun belum haid dan pertumbuhannya lambat. Tinggi badannya sekarang tidak sampai 120 cm. Usia 20 tahun, Mi. 20 tahun semampai. Belum haid. Oh, belum Dan haid. pertumbuhannya lambat, tingginya juga belum sampai, Ya, tidak sampai itu 120. namanya semampai, semester tak sama. Oh iya. Belum haid ya. Belum haid. Harumi 3x2 kapsul, madu multi atau premium 3x1 sendok makan, and green. Jadi 3 macam, harumi, and green, madu. Lanjut. Oke, lanjut. Banyak ya yang konsul? Masih banyak, Mi. Masih banyak. Lanjut. Insya Allah karena Ramadan ya, Mi ya. Jadi Iya. jam-jam segini emang jam-jam untuk aktif nih. Aktif, iya. Apalagi kan nggak ada makan siang, jadi belum ada Nggak masak makan mungkin siang, nih. nggak masak. Masaknya kan habis zuhur nih. Jadi Cuci pakai 1 jari. agen-agen bisa fokus di sini sekarang. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Mantap. Tolabul ilmi. Jadi ada agen yang mungkin bapaknya kali ini orang tuanya usia 77 tahun suka sakit-sakitan pada organ bagian dalam. Dan kalau berkeringat suka merasakan sakit atau nyeri. Itu kenapa ya, Mi? Ya, balik lagi ke blood cleansing ya. Ayahnya diberikan Deep Sequa 3x2 kapsul, zaitun 3x1 sendok makan, dan jangan lupa kalau sudah begini perlu madu SJ. Karena dalam madu SJ itu ada 5 produk. Jadi kalau minum madu SJ sudah seperti minum Engreen, spirulina, andrographis, lengkap deh. Jadi
ayahnya tadi yang badannya sakit-sakitan tadi, kalau berkeringat makin nyeri, artinya ada toksin yang berat dalam tubuh. Maka Deep Sequoia, zaitun, and green, madu. Lanjut. Oke, lanjut. Oh iya, madu SJ tadi ya berarti ya. Untuk daripada madu dan and green, madu SJ. Karena kan bapak-bapak biasanya ribet. Oh iya benar. Jadi madu SJ, Deep Sequoia, zaitun. Lanjut. Umi ada yang tanya, Umi kalau haid saya tidak lancar, bahkan pernah 1 tahun tidak haid, sekalinya haid hanya 3 hari, pernah ke dokter, katanya hormonnya tidak seimbang, bahkan katanya kayaknya misfinya kering. Herbanya apa ya, Mi? Oke. Jadi mesinnya kering, kalau haid cuma 3 hari, Pernah nggak lancar, bahkan pernah 1 tahun nggak dapet gitu. 1 tahun nggak haid. Nggak haid ya. Oke. Udah nikah belum itu? Nggak tahu ada ya? keterangan tuh, oke. Oke. Mustika darah. Hai Angga. Anakku datang kaget. Udah berapa bulan nih Umi nggak ketemu Angga. Oke. Apa tadi? Nggak haid ya 1 tahun. 1 tahun. Iya. Kemudian sekali haid cuma 3 hari. Iya, dibilangnya Kemudian mesinnya hormonnya tidak seimbang kan. Iya. Madu multi 3 kali 3 sendok makan. And green 3 kali 3 kapsul. Harumi 2 kali 2. And green, madu multi, harumi. Oke, lanjut. Ada lagi, Mi. Anak perempuan saya usia 9 tahun lebih merasa ada benjolan di dada kanan dekat sekitar puting dan terasa agak sakit. Dadanya juga terasa sesak. Itu kenapa ya, Mi? Herbanya apa? Gimana? Jadi ada sakit, benjolan benjolan di dada di kanan dekat dari sekitar puting. sekitar puting. Ya, Oh, iya. dan agak sakit nih kalau disentuh. Kalau disentuh agak sakit ya. Zaitun 2 kali 2. Pakai mustika darahnya. Mustika itu tidak harus masalah meswi ya, tapi kewanitaan. Untuk anak kecil nggak apa juga. Itu anak kecil, bukan ibu-ibu. 9 tahun. Oke. Kalau itu berarti kasih extra food 3 kali 1 atau madu multi yang mirip dengan extra food itu madu multi. 3 kali 1 sendok makan. Kemudian berikan yang unsur kurma. Sirup 3 kali 1 sendok makan. Kemudian boleh and green atau habatus sauda. Prokumin sih bagusnya. Prokumin habat. Kemudian madu. Tuh berikan. Dan yang ada unsur kurma. Lanjut. Oke, lanjut. Umi, ada teman saya yang menderita skizofrenia paranoid. Kadang sering kambuh nih. Herbalnya apa? Skizofrenia itu gampang meledak-ledak. Gampang marah. Mirip bipolar nggak, Mi? Mirip Ya. Skizofrenia itu dia kadang menampilkan tampilan yang sangat baik gitu. Kadang meledak-ledak marah. Oke, berikan herba yang menenangkan. Pilihannya 3 tadi kan, yang ada mengkudu, yang ada EGM-nya, berarti EGM, mengkudu, madu. Oke. Oke, lanjut. Umi, anak saya umur 12 tahun, kelebihan berat badan. Berat badan sekarang 65 kg. Solusi untuk menurunkan berat badannya seperti apa ya, Mi? Karena susah banget menurunkannya. Sebelum buka puasa, jadi sudah minum air putih, kasih kelosin 3 butir. Dan nanti hawa makannya kurang, karena kelosin itu nutrisi lengkap. Kemudian kasih zaitun 3 kali 1 sendok makan. Jadi saat buka, sahur, dan habis taraweh boleh. Jadi zaitun 3 kali 1, kelosin sahur 3, buka 3. Kemudian madu SJ 3 kali 2 sendok makan. Lanjut. Oke, Umi, ada yang nanya, kalau di leher ada seperti panuan tapi warnanya hitam, itu kenapa, Mi, dan solusinya gimana? Rutin balurkan MHS hangat sama minum biosir, itu toksin. Lanjut. Umi, herbal yang ampuh untuk menghilangkan bekas jerawat itu apa ya? Sebelumnya aku ucapkan terima kasih. Deep Beauty. Kalau flek hitam juga, Mi. Iya, Deep Beauty zaitun. Jadi kalau terik, panas terik itu zaitun.
Jadi kalau mau pergi panas terik itu olesi zaitun. Kemudian nanti digunakan juga di beauty. Intinya dua, di beauty zaitun. Nanti mandi sabunnya kolagen dibalurkan dulu di wajah 30 menit sebelum mandi. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Masih banyak banget nih. Oh ya? Jadi agen ini banyak yang baru masuk dan terus mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Kita sudah hampir 1,5 jam live. Oke, Umi jelasin di beauty dulu ya sebentar ya. Oh ya, oke boleh nih. Nah, Kita sebentar jelasin ya, di beauty nanti dulu. sambung lagi. Jadi di beauty ini minta tolong dibantu direkap, dikasih rekapan beberapa item nanti dibaca ulang. Di beauty ini seluruh terkait kulit, dari mulai mencerahkan wajah, mengencangkan dan mengecilkan pori-pori. Jadi mencerahkan bukan memutihkan, mencerahkan, mengencangkan kulit dan mengecilkan pori-pori. Banyak yang tanya untuk payudara bisa nggak mengencangkan? Bisa. Dan stretch marks, apa namanya? Bit Stretch mark, iya. stretch marks. Yang- Kemudian selulit ya, Iya. selulit. Kemudian pecah-pecah tumit. Jadi di paha tuh sering ada kayak putih-putih gitu ya. Kalau orang gemuk kekurus gitu kan, itu selulit ya, stretch marks itu ya. Selulit. Nah, kemudian untuk memerahkan bibir. Jadi sering-sering bibir nih olesi juga dengan di beauty. Jadi di beauty ini mencerahkan kulit, mengencangkan kulit, dan mengecilkan pori-pori. Jadi bukan hanya wajah bisa digunakan, ke seluruh tubuh bisa. Jadi nanti yang di perut itu ada mats, ada selulit, paha, kemudian yang tumitnya pecah-pecah, dan biasanya jari-jari itu kusam. Nah, ini bisa juga dengan bibir. Gunakan siang malam, bukan hanya siang malam bisa. Dan kalau sudah pakai di beauty boleh pakai bedak, boleh, tapi dijarakkan, jangan habis beauty pakai bedak gitu ya. Jadi jarak di beauty dengan pakai bedak kira-kira ketika kulit wajah sudah agak mengering gitu ya. Nah, siapa orang yang nggak perlu pakai di beauty? Orang yang kulitnya berminyak normal, karena kan dia masih normal. Tapi boleh nggak pakai di beauty? Boleh, tapi selalu rajin cuci air hangat ya. Nah, jangan menggunakan di beauty saat wajah kotor. Jadi kalau mau menggunakan di beauty itu wajahnya dibersihkan dulu, cuci muka yang bersih. Mau air hangat lebih bagus, air biasa nggak apa-apa. Pulang dari mana-mana juga dibersihkan wajahnya, ya. Jadi membersihkan wajah ini penting sebelum dan sesudah menggunakan di beauty agar nanti kulit terlihat cerah. Sinerginya apa di beauty? Bagi yang sudah pakai day cream, night cream nggak apa-apa, boleh, ya. Nah, di beauty sekali lagi bukan hanya untuk kulit wajah, bisa untuk semuanya, dan bisa untuk pria dan wanita. Pria dan wanita. Bagaimana cara menggunakannya? Jadi wajah itu dibersihkan dulu dengan air, kemudian semprotkan di beauty, kemudian ada tarikan di daerah pipi ke atas, ya. Tarikan pipi ke atas, daerah hidung, dan ikuti arah alis ke atas. Jadi arah alis ke atas, dan ada tarikan ke seperti bentuk pipi ya. Nah, ya, pijatan lembut. Kemudian nanti di daerah dagu dan daerah hidung. Dan yang berkomedo juga bisa pakai di beauty terkait dengan komedo. Nanti Umi tambahkan lagi penjelasannya. Silahkan direview Mas Hafid untuk Deep Beauty. Oke, kita akan mereview Deep Beauty. Semoga ada yang nggak terlewat karena banyak sekali tadi manfaat-manfaat dan ininya ini ya. Oke, yang pertama, Deep Beauty ini adalah solusi untuk seluruh terkait kulit tim ya.
bisa untuk mencerahkan kulit, mengencangkan kulit dan mengecilkan pori-pori. Sekali lagi mencerahkan ya Mi, bukan memutihkan ya Mi ya. Dan juga bisa untuk menghilangkan stretch mark. Stretch mark itu biasanya kalau di perut ya Mi ya, ada kayak apa ya, retak-retak gitu ya. Nah, itu bisa dihilangin tuh. Apalagi habis yang melahirkan kadang-kadang kan banyak ya Mi ya. Itu bisa pakai Deep Beauty untuk menghilangkannya. Stretch mark, selulit dan pecah-pecah tumit juga. Dan juga Deep Beauty bisa untuk memerahkan bibir. Bukan untuk wajah doang ya Mi ya. Pokoknya untuk seluruh tubuh ya Mi ya. Bisa memerahkan bibir. Jadi di tangan juga bisa, di kaki juga bisa ya Mi ya, semuanya. Deep Beauty bisa dipakai siang dan malam, bukan hanya malam saja. Lalu boleh juga memakai bedak ya Mi ya setelah memakai Deep Beauty, tetapi harus dikasih jarak ketika sudah kering ya Mi ya. Setelah dioleskan Deep Beauty, nunggu kering dulu baru boleh pakai bedak. Selanjutnya bagi wajah yang berminyak, mungkin kan ada beberapa agen yang sering berminyak ya Mi ya. Itu juga boleh ya Mi ya, tetapi harus didahului untuk dibersihkan dulu, dicuci dengan air dulu, baru dipakai kan Deep Beauty-nya. Juga jangan gunakan juga bisa digunakan saat wajah kotor. Oh, jangan digunakan saat wajah kotor. Jadi harus dibersihkan dahulu. Bener ya Mi ya? Ya. Takut ada yang salah. Oke. Ya. Dan terakhir, sinergi dengan day cream dan night cream itu boleh. Pria dan wanita? Dan sekali lagi bisa untuk pria dan wanita. Mungkin bisa diganti kali Mi, jadi deep handsome kali Mi ya. Masih ada lagi ternyata Mi. Ini nih, cara-cara untuk memakai Deep Beauty. Yang pertama, pastikan wajah harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air ya Mi ya. Baru bisa dioleskan atau ya disemprotkan Deep Beauty, terus dioleskan, diusap-usap, dipijit ke bagian pipi, dagu, ke hidung gitu kan. Dan orang yang berkomedo juga bisa memakai Deep Beauty ya Mi ya. Insya Allah bisa berkurang komedonya. Oke, itu adalah review untuk produk. Tambah catatannya, keloid. Oke, keloid. Jadi selulit dan keloid. Ya. Kok keloid itu seperti apa Mi? Keloid itu kalau misalnya bekas luka dia kayak numbuh. Dagingnya jadi tumbuh. Oh iya. Ya. Dan luka bekas sesar. Luka kaki 1000. Jadi Operasi bekas itu. Operasi ya. Jadi bekas operasi sesar itu kan ingin normal lagi. Balur dengan oles dengan usap dengan Deep Beauty. Itu ada jangka waktunya nggak Mi, dari terakhir kali operasi? Ya pokoknya kalau yang belum tahu sekarang disusul aja. Itu boleh, maksudnya Karena kan bentuknya nggak cakep ya, ya, bekas sesar itu. Nah biar pengen cakep lagi, Deep Beauty. Iya. Pokoknya cakep luar dalam ya. Iya, jadi nggak cuma cakep aja, cakep operasi sesar ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan dan konsultasi seputar penyakit dan resep herbal. Bagi agen HMI yang baru bergabung, silakan sekali lagi kita masih menampung untuk pertanyaan-pertanyaan. Waktu kita sekitar 1,5 jam lagi, insya Allah masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dan insya Allah kita akan satu persatu langsung kita bacakan dan langsung dijawab oleh Umi Sabil. Oke, next pertanyaan. Umi, kalau setiap habis makan suka batuk, tetapi setelah 1 jam hilang sendiri. Sudah bertahun-tahun itu Mi, bagaimana ya? Sebelum makan minum air hangat, biar lendir di tenggorokan bersih. Cenderung agak panas airnya, karena kan batuk itu cara tubuh mengeluarkan lendir. Jadi sebelum makan, minum dulu air putih cenderung panas. Baru konsumsi makanannya. Habis makan selesai, kalau habis ngunyah misalnya kok rasanya nggak enak, segera minum air putih hangat. Ya, jangan dingin. Jangan pernah konsumsi air es untuk kondisi yang seperti itu. Kemudian nanti teteskan Prokumin di bawah lidah saat buka, saat sahur, ya. Kemudian konsumsi Habatus Sauda soft gel atau Prokumin Habat 3x3. Oke, lanjut. Umi, apa herbanya kalau untuk menambah stamina saat berhubungan, tetapi kita sedang menderita hepatitis?
hepatitis ini perlu 3 produk yang harus dikuatkan. Zaitun, habatus sauda. Afwan Umi, Apa tuh? hipatiris ternyata Mi, bukan Apa? hepatitis. Hipatiris. Oh, hepatitis. Bacanya mirip-mirip nih. Apa nih? Ya, oke. Ternyata hepatiris. Ya, nanti kalau untuk yang masalah kekuatan itu, suaminya bisa terus on dan madu hitam. Nah, kemudian istrinya menggunakan konsumsinya kopi HC yang ditetesi prokumin propolis 3 butir. Lanjut. Mi, ada mitra yang putranya sering step Yes. epilepsi sering kambuh. Mohon minta resepnya. Berikan kelosin and green. Usianya berapa? Kalau di atas 5 tahun berarti and green-nya saat sahur 1, saat berbuka 1, kelosinnya 1 saja saat sahur. Jadi sebelum makan, sesudah makan konsumsi kelosin. Karena di situ sudah ada pegagan, di and green juga ada pegagan. Kemudian madu premium sahur dan berbuka. Kemudian date syrup sahur dan berbuka. Jangan lupa gamat atau spirulina, pilih salah satu sahur dan berbuka. Jadi gamat atau spirulina, kemudian madu, kurma, dan jangan lupa kelosin and green. Kalau sudah and green nggak kelosin nggak apa-apa. Kalau sudah kelosin nggak and green nggak apa-apa. Pilih salah satu boleh, dua-duanya bagus. Lanjut. Oh ya, seluruh tubuh diusap atau dibalur atau diolesi MAS yang dipanaskan. Lanjut. Oke, lanjut. Umi, herba untuk kista payudara apa saja ya Mi? Kista payudara tadi zaitun, habatus sauda soft gel, dip sekuat. Semua 3x2, tambahkan madu yang mana aja. Balur MAS setiap saat. Jangan dipijat. Lanjut. Umi, kalau alergi ikan laut apa bisa minum dip squat? Atau misalnya kan Seafood. spirulina kan juga dari gangang. Apakah kalau alergi seafood itu bisa diminum? Apakah nanti ya gatal-gatal nih? Biasanya yang alergi ikan laut dengan spirulina tidak alergi. Dip squat? Kalau dip sekuat biasanya ada yang alergi, ada yang enggak. Kalau saran Umi, Rosella dulu aja sama EGM. Jadi enggak yang hewani dulu, yang bersifat laut. Tapi hewani susu kambing dengan Rosella. Enak kok rasanya. Lanjut. Oke, lanjut. Umi, saya divonis dokter bronkitaksis. Bronkus saya sudah terbentuk parut. Kemarin sempat batuk berdarah. Apa herbalnya ya Mi? Perokok atau enggak? Kalau di sekitar perokok atau rumahnya di tepi jalan jadi banyak asap kendaraan, maka kuatkan prokumin propolis di bawah lidah. Di pokoknya kalau sudah masalah paru ini, kuatkan prokumin propolis di bawah lidah, teteskan, bisa saat sahur, bisa saat buka, 3x2. Kemudian prokumin habatnya 3x2, habatus sauda soft gelnya 3x2, madunya wajib jangan lupa. Mau premi, mau multi, mau SC boleh 3x2 sendok makan. Jadi prokumin 2 macam, ada yang ditetes, ada yang dikonsumsi, soft gel, habatus sauda dan tadi aduk. Lanjut. Oke, lanjut. Mumpung ada Pak Angga nih, mirip-mirip pertanyaannya nih Mi, untuk Pak Angga. Umi, resep untuk perut buncit apa ya? Dia udah nggak buncit sekarang. Udah lulus dia buncitnya. Rajin Rosella mengkudu HC. Jadi HC 7 elemen, kopi 7 elemen itu enak dibeli Rosella. Asam-asam seger. Jadi kalau ingin nggak buncit, Rosella masukkan ke kopi 7 elemen 3 butir. Aduk, minum selagi panas. Kemudian kelosin juga bagus, tapi sebelum makan 3 butir.
Ya, jadi sahurnya kelosin aja. Sahurnya kelosin, kopi 7 elemen diberi 3 rosella atau 5 boleh. Enak kok, seger-seger gurih. Karena ada garam bukitnya. Seger-seger gurih, asam-asam seger. Nah, nanti tambahkan biosir, sahur dan habis taraweh 3-3. Lanjut. Oke lanjut, Umi ada dari YouTube nih Mi, dari Ibu Lia Umami. Assalamualaikum Umi, ibu saya selama 2 bulan ini keluar darah terus tanpa henti dari misfinya. Kata dokter proses menopause. Setelah diperiksa rahimnya bersih, tidak ada masalah. Enggak menopause, Menurut- kali menopause. Menopause ya? Pause you. Iya, kata dokter proses menopause. Setelah diperiksa rahimnya bersih. Kira-kira kenapa ya Mi ya? Oke, ya itu memang kata dokter benar. Ada sebagian yang suka mengalami seperti itu. Hot and cool juga, ya. Itu hormonal tentunya. Jadi nanti minum gamat 3x2, kemudian green 3x2, madunya 3x3. Jadi gamat, green, madu. Ya, lanjut. Ada yang nanya lagi nih Mi. Kayaknya udah ada jawabannya sih ya. Kita sering iniin. Apa ada herba yang dapat diminum untuk wanita yang sedang diet sebagai pengganti sahur? Dibuka lagi ini. Oke, Sahur. diet sahur ya udah ini. Nggak usah makan. Oke, kelihatan banget nggak? Kelihatan Mi, kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan. Nih loh. Juga sudah ada di IG. Iya. Nanti lihat di IG menu sahur. Umi sih kalau udah jujur ya di saat bulan Ramadan ini beneran deh, Umi udah kayaknya udah nggak ketemu nasi. Iya, nggak lapar ya. Jadi kalau udah buka, kemudian ketemu herba, kelar. Nah, nanti sahur juga, mulai terus minum herba, tuh ngeliat nasi itu udah jauh gitu. Tapi lauk-lauk masih lah gitu ya. Karbo masih lah kan, kurma juga kan gitu. Jadi rasanya dengan yang ada di X-Banner ini udah kelar gitu. Nah, jadi dia juga ya kan. Kan katanya ini zaman lockdown bulat semua gitu. nggak kelar nggak berhenti masak gitu. Apalagi biar anaknya betah dimasakin terus. Kan yang nyicipin emaknya. Banyak kan yang nyicipin ya Mi ya. Anaknya belum makan cicipin, anaknya nggak habisin. Udah terakhirnya daripada dibuang, daripada masuk kulkas, habisin lagi 3 episode. Gimana nggak bulat gitu kan? Ya udah ini aja nih, yang ada di X9 ini habisin. Oke. Lanjut. Umi, anak saya minusnya besar padahal baru berumur 12 tahun. Herbanya apa ya Mi? Minus. Untuk mata plus minus 3, bilberry, kelosin, spirulina. 3-3-nya 3x2. Kelosin, bilberry, spirulina. 3x2. Jangan lupa madu. Yang mana aja, atau extra food, atau kurma, date sirup boleh. Cek dulu suaranya kedengaran nggak? Ntar udah jawab panjang-panjang nggak kedengaran? Kedengaran ya? Coba ngomong dong. Komennya mana? Kedengaran nggak suara Umi? Oke. Suara Mas Hafid? Insya Allah kedengeran Mi karena belum ada komen yang tentang tidak terdengar Iya. suaranya. Insya Allah Kalau karena nggak sudah pakai geger. speaker. Iya. Oke lanjut ya Mi. Lanjut. Masih strong Mi, masih kuat Mi. Strong. Karena sebelumnya ini perdana kita di bulan puasa ya Mi ya. Iya. Kamis lalu masih bisa minum Umi, makanya Umi mungkin lupa mau minum nggak ada minumnya gitu kan. Insya Allah masih kuat ya Mi ya. Untung di beauty di polisnya tutup Oh ya belum kebuka ya, kalau nggak kebingung kali. Lupa. Oke lanjut. Umi, apa ada herba yang bisa dipakai untuk menambah tinggi badan? Insya Allah ada. Jadi kalau masih anak-anak nih, rutinkan saja gamat, spirulina, EGM. Kalau nggak mau repot, bikin EGM-nya tuh kasih gamat. Ya, terus nanti
Di sela-sela itu diberi spirulina madu. 4. Madu spirulina, kemudian gamat EGM. Insya Allah nanti lebih tinggi anaknya dari orang tuanya. Kalau untuk dewasa bisa juga, Mi? Untuk dewasa asal belum 20, belum 18 masih bisa. Oh, saya belum udah nggak bisa berarti nih. Iya. Kalau Umi kan baru angka 5, Tapi jadi Umi masih bisa. diiringi dengan olahraga terus juga ya Mi ya. Iya, kalau anak-anak kan nggak mau berhenti diem. Iya, benar. Futsal dan sebagainya. Oke lanjut. Masih tentang ini nih pertumbuhan anak nih Mi. Bagaimana merangsang pertumbuhan gigi? Anak saya umur 2 tahun, giginya belum lengkap. EGM gamat tadi sama kan itu tulang juga. Rambut, gigi, tulang sama. EGM gamat. Kalau mau tambah lagi kurma, dan sirup. Lanjut. Oke, kita akan preview dulu pertanyaannya. Sekali lagi bagi agen HNI yang baru bergabung, silakan masih ada kesempatan untuk menuliskan, konsultasikan pertanyaan apapun di kolom komentar YouTube, Facebook maupun Instagram official HNI. Untuk YouTube ada di HNI Official, untuk Instagram ada di @pthpai, dan untuk Facebook ada di fanpage kita PT Herba Penawar Alwaida Indonesia. Oke, silakan untuk agen HNI. Ya, sambil Umi jelasin sahur seger ya. Oh ya, boleh tuh Mi. Oke, sahur seger. Nah, di musim Covid ini kita diminta banyak-banyak konsumsi yang antioksidan, dan diminta konsumsi vitamin C, dan diminta yang pH-nya tinggi untuk anti Covid. Saran Umi nanti gini, saat kita sudah bangun, seduh Jannatikul 1 atau 2 uncang, 2 saset ke dalam teko dengan air 7 gelas. Kalau orangnya 5 gelas. Kalau orangnya 3, 1 saset aja 3 gelas. Kemudian potong seperti memotong untuk soto. Itu lemon atau jeruk nipis. Jadi seduh dulu janatinya, kemudian potong lemon atau jeruk nipis, ya. Setelah itu ada 1 atau 2 iris yang diperas kasar. Nah, setelah diperas kasar, kemudian yang lain diiris tipis-tipis, masukkan ke dalam teko. Nah, diminum ketika hangat. Jadi Jannatikul, jeruk nipis atau lemon, ada yang diperas, ada yang diiris, campur, plus madu. Madunya bebas, multi atau premi. Jadi madu, jeruk nipis, Jannatikul, diminum hangat-hangat saat sahur. Pasti semua suka, dan besok pagi segar bugar. Oke, ini juga ada daun tin yang sangat baik untuk pertumbuhan tulang. Jadi ada masalah tulang, bagus dengan Jannatikul. Oke, kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya. Ya. Oke Umi, ada agen yang menanya, untuk mengatasi rasa sakit dan nyeri pada lutut, herba apa yang sebaiknya dikonsumsi dan bagaimana penggunaannya agar efektif? Nyeri lutut, zaitun gamat. Dari luar balur MHS hangat. Dosis gamat 3x3, dosis zaitun 3x2. Dari luar usap, balur, olesi MHS yang dipanaskan. Lanjut. Oke, Umi, untuk anak perempuan 16 tahun, ketergantungan obat anti kejang, speech delay, dan belum bisa mandiri. Herbanya apa ya Mi yang bisa menggantikan obat anti kejang tersebut? Kalau sudah duduk dari tadi, jawabannya SOT. Ya, saraf, otak, tulang. Saraf MHS dan yang ada pegagan, otak bisa di sekuah zaitun, kemudian tulang, gamat, kurma, madu. Nanti balur MHS seluruh badan. Kemudian spirulina madu. Oke. Lanjut. Untuk membuat hampir nggak fokus nih.
Untuk rambut agar indah, akarnya kuat dan tak berketombe, pakai apa ya Mi? Ya sampo propolis. Ya sampo propolis, tapi ada perawatannya. Oke, apa tuh? Ya, jadi ikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan gunakan zaitun untuk rambut. Tadi yang seperti Umi bilang tadi, dipolish atau zaitun, balurkan ke wajah, oleskan ke akar-akar rambut dan rambut. Kalau Umi rutin itu setiap habis wudhu, sudah selesai sholat, teteskan zaitun untuk wajah dan oleskan ke rambut. Untuk apa? Menjaga akar rambut dan warna rambut dan rambut halus lembut, gitu ya. Nah, yang rambutnya rontok berat, tetes-tetes aja di kulit rambut. Nanti pertumbuhan rambut sangat bagus akarnya. Lanjut. Oke, lanjut. Umi, di gusi dekat hidung dalam ada benjolan keras, sudah cukup lama, sampai hampir menutup lubang hidung sebelah kiri. Saya sudah minum Karnokap 2x3, sudah pecah juga tapi masih ada benjolnya, masih benjol. Si benjol. Ya, Habatus Sauda Soft Gel 3x3, kulum madu hitam. Jadi madu hitamnya diemut. Saat habis buka dan saat sahur secukupnya diemut, mau 3 kali, 4 kali, 5 kali madu hitam. Madu hitam itu rasanya pahit tapi masih ada asam-asam manisnya, jadi nggak pahit kayak madu SJ gitu ya. Oke, lanjut. Oke, Umi, orang tua saya umur 60 tahun, punya asma dan penyempitan tulang belakang. Apa herba yang cocok ya Mi? Asma dan penyempitan tulang belakang. Tulang belakangnya MHS yang dipanaskan, asmanya tetes propomin di bawah lidah. 5 butir atau 3 butir 2 kali. Lanjut. Umi, herba untuk radang usus besar yang sudah kronis. Kalau head sakit, apa ya Mi? Radang usus besar. Ada 3 yang harus diingat, pastikan itu dikonsumsi. Madu SJ 3x2. Kemudian biosir 3x2. Karena tadi ada peradangan berat, maka gamat 3x2. Ya. Lanjut. Umi, ada wanita yang mengalami rahim terbalik. Sudah menikah 4 tahun belum punya anak. Bagusnya konsumsi herba apa ya? Rahim terbalik itu retrofleksi namanya, ya. Maaf agak sedikit dewasa. Jadi saat berhubungan pantatnya diganjal dengan bantal karena bentuknya begini, terbalik. Harusnya gimana posisi rahimnya, Mi? Oh gitu. Jadi ketika ada sperma kan jadi Gak masuk. iya, Gak bisa. maka diangkat dulu, nanti kalau sudah kira-kira 5 menit baru ditarik bantalnya. Teknik aja karena untuk membantu sperma terhantar. Kemudian nanti saat-saat santai kunci kamar, tiduran, pantatnya diganjel bantal gitu, terus ditarik dengan lembut daerah rahim dengan MHS. Lanjut. Oke. Umi, herba untuk astenoteratozospermia apa ya, Mi? Ya, untuk pria yang mengalami zoosperma, maka 4 yang harus diingat. Gamat 3x2, madu premi 3x2 sendok makan, prokumin habat 3x2 kapsul, terus on 2x2, banyak minum air putih. Lanjut. Oke, ini ada di YouTube nih, Mi, nanya dari Ibu Neni Triana Nurhayati. Umi, saya ada tahi lalat di leher, kadang gatel. Waktu kecil hanya 1 titik, sekarang besarnya hampir 1 biji jagung. Itu apakah bisa dihilangkan atau dikecilkan? Jangan dikutik-kutik, jangan diulik-ulik, jangan dicongkel-congkel, nanti jadi masalah. Olesi saja terus MHS yang biasa, tapi jangan dikutrik-kutrik. Kalau gatel segera cuci aja pakai air bersih, kemudian balur dengan MHS. Lanjut. Oke, lanjut. Mi, ada agen yang anaknya tuh tidak makan nasi, Mi, umur 17 dan 5 tahun. Gak mau makan nasi. Kalau nyium bau nasi itu langsung muntah, Mi.
itu gimana ya Mi untuk herba memenuhi nutrisinya? Kan orang Eropa juga nggak makan nasi. Iya. Tapi Orang Mi, Timur juga makannya sagu. tapi Yang penting karbo masuk. Diganti ya Mi berarti ya. Iya. hmm, Kan kalau yang namanya makan nggak harus iya nasi. sih. Oat juga bisa. Karena mindset orang Indonesia sih Mi, Iya. makan harus nasi. Belum makan kalau belum makan nasi Mi. Lontong lah, tupat. Padahal udah makan yang Belum lain. juga. Oke. Cemilan. Sebenarnya bisa dibuatkan dari beras, tapi nanti dibentuknya makanan gitu. Atau panggang kentang, ya. Masak kentang harus sama kulitnya gitu. Cuman Oke. dia mencium bau nasi itu muntah Mi. Ya jangan diciumin. Langsung oh gini makannya. Oh iya bener. Artinya dirubah menu untuk dia nggak nasi, dirubah. Bisa kentang aja kan. Vegetarian kan nggak ketemu nasi hidup. Jadi saya punya temen dia beneran emang sampai sekarang nggak nasi. Jadi kalau beli ayam tuh tanpa nasi. Kan ada di sini ada yang jual ayam tuh, dia tanpa nasi. Terus dia gandum, nih buatin menu. Oke, saya buatkan menu. Gandum, roti tawar gandum, dikasih topping, dikasih tadi sirup, kalau lagi ada sari kurma, kalau lagi ada ya madu gitu loh. Jadi selainya itu dirubah madu, kurma. Nah, kemudian kalau dia lagi ngopi, ya udah diguyur kopi itu roti tawarnya 2 keping guyur kopi jadi makan. Kenyang juga gitu. Kalau dia lagi bikin susu kambing, roti tawarnya 3 keping guyur pakai susu kambing. Intinya kan bergizi. Intinya kenyang. Tapi bergizi gitu. Oke. Oke lanjut. Kayaknya orang Arab nasi apa nasi juga ya? Nasinya tapi nasi yang itu Mi. Oh, iya. Oke lanjut. Herba untuk penyakit torch apa ya Mi? Oke, untuk toast and green, zaitun, kopi 7 elemen, and green, zaitun, kopi 7 elemen, dan madu premium. Semua 3x2 untuk 7 elemennya bisa pagi sahur dan berbuka. Kemudian tambahkan boleh deep squat. Ya, deep squat atau habatus sauda. Lanjut. Torch itu apa sih penyakit apa Mi? Torch tadi? Tarik. Oh, oke. Lanjut. Umi, apa herbanya bila ada benjolan di V terus pinggangnya sakit dan ari-ari juga sakit? Herbalnya apa ya Mi? Hari-hari sakit terus. Pinggangnya sakit, Pinggang ada, sakit. ada benjolan di Vagina. V. Oh iya. Mustika darahnya 2x2 diminum. Kemudian madu premiumnya 3x2 sendok makan. Nah, konsumsi zaitun 3x1 sendok makan. Zaitun, mustika darah, madu premium, minum air putih yang cukup. Lanjut. Oke, lanjut. Umi, bagaimana untuk menghilangkan kutil? Pakai apa ya? Ukurannya makin besar tapi tidak sakit. MHS dicampur gamat atau MHS saja. Atau zaitun dicampur MHS juga bisa. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Umi, anak saya usia 4 bulan. Tiap mau pipis, dia kayak mengejan dan menangis. Apa herbanya, Umi? Setiap mau pipis mengejan, berikan kopi 7 elemen atau teh centella atau N-green. Pilih salah satu. Jadi teh centella dengan madu bisa, kopi 7 elemen dikasih kapsul kapsul penggangan bisa, atau tadi pakai teh centella atau N-green atau pakai penggangan kapsul. Ya, lanjut. Oke, nggak kerasa nih kita udah hampir 2 jam live. Jadi bagi agen HNI yang sudah dari tadi bersama kita, yang sudah menuliskan pertanyaan atau konsultasinya, dan ada beberapa mungkin yang terlewat karena pertanyaannya mirip-mirip, sudah pernah dijawab juga. Kalaupun nanti belum merasa terjawab, video ini akan kita upload di YouTube dan di Facebook juga akan bisa terus diputar Mi, di download juga bisa. Oh ya. Jadi insya Allah kalau misalnya hari ini juga terlewat nonton,
bisa kasih tahu mitranya, bisa nonton lagi di YouTube atau di Facebook. Bisa terus ditonton nih, diulang-ulang atau bahkan di-download untuk dipelajari dan dicatat gitu ya Mi ya. Kalau mungkin di tayangan ini mungkin kecepatan ya Mi ya, jawabnya kecepatan atau ada yang kurang jelas, itu bisa ditonton lagi di YouTube maupun di Facebook. Insya Allah akan kita upload. Oke, Umi bisa kesini? boleh Mi, silakan. Oke, ya. Jadi agen-agen HNI nanti bisa home sharing HS dengan mitra-mitranya. Bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh di bulan Ramadan ini? Karena di bulan Ramadan ini kita juga harus meningkatkan ibadah kita. Yang tadinya malam tidur pules, malam harus terbangun untuk masak. Bunda-bunda harus bolak-balik ya masak, bangunin anak-anak. Itu perlu energi, itu perlu penataan emosi, itu perlu manajemen kalbu. Waduh, berat banget. Ya, karena yang masak juga, yang bangunin anak-anak juga. Ini lepas ininya besinya, jadi enggak tegak. Iya. Nah, untuk ayah bunda yang mungkin masih tetap harus bekerja, meskipun di rumah, ibu-ibu tuh di rumah malah banyak pekerjaannya ya. Cuciannya jadi banyak, gosokannya jadi banyak, karena banyak khadimah yang harus pulang, khadimah yang tidak boleh hadir, misalnya mungkin karena kondisi jaga jarak tadi ya. Maka kita berharap para bunda untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, ayah-ayah meningkatkan daya tahan, dan anak-anak juga. Mari kita awali dari mulai sahur, karena mengawali puasa dengan sahur. Hari ini masih bisa makan, maka malam nanti sahur, besok puasa. Maka kita awali dari sahur. Jadi kalau hari ini kita sudah puasa, maka nanti kita berbuka. Sahur, kita kenapa perlu ini? Kenapa saat sahur perlu ini? Ya, karena kopi 7 elemen ini nanti bisa mendetoks semua racun yang ada di tubuh. Dan kuat nih, ada jahenya, ada batu saudanya. Di dalam 7 elemen ada jahe, ada batu sauda, ada garam bukit, ya. Nah, kemudian janatikol, tadi udah Umi ajarin nih bagaimana bikin janatikol untuk sahur. Segar-segar, bugar ya. Jadi bugar sepanjang hari. Nanti seduh janatikol, diberi jeruk nipis, ada yang iris, ada yang peras, diperas ke dalamnya. Nanti baru dipindah ke gelas-gelas, ditambahkan madu. Mantap sekali. Dan habatus sauda, prokumin habatus sauda ini sangat baik, karena prokumin habatus sauda ini bisa menjadi booster, jadi boosternya tubuh nanti ya. Jadi jangan lupa saat sahur anak-anak dijatah. Mana tangannya Umi kasih prokumin habat. Anak-anak boleh 1 sampai 2, untuk dewasa minimal 3 ya, agar membersihkan paru-parunya. Kemudian kenapa saat sahur kita perlu konsumsi yang hewani? Karena satu hari kita butuh energi, kita butuh tenaga, maka kita konsumsi deep squat. Dan jangan nanti hari-hari kita diisi cuma dengan tidur. Tidur bangun, nanti lagi kayak lagunya Mbah Surip ya. Bangun tidur lagi. Maka tetap harus punya stamina, tetap harus punya tenaga, maka di squat ini. Kemudian jangan lupa madu. Nah, tadi madu bisa dicampur dengan janati. Nah, kemudian saat berbuka kopi HC. Nah, ada susu kambingnya. Umi tukar boleh nggak? Kopi HC-nya sahur, 7 elemennya habis taraweh. Boleh. Umi boleh nggak kalau aku kopi HC-nya habis taraweh? Boleh. Umi tadi katanya kalau langsing kopi 7 elemennya campur rosella. Boleh. Nah, kenapa di saat berbuka ada manggafit di sana? Karena tadi untuk mengatasi seharian asam lambung yang tidak nyaman. Puasa itu sendiri sudah membuat tubuh kita sehat.
puasa itu sendiri sudah merehatkan tubuh yang 11 bulan diisi. Puasa itu sendiri sudah menjadikan seluruh organ tubuh kita menjadi dinolkan kembali, seperti ada istirahat ya, yang selama ini kerja keras, ada masa-masa tubuh kita rileks sehingga kita tambah herba yang nantinya meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian ada N-Green, karena biasanya saat berbuka dan sahur tidak senikmat makan di siang hari untuk makan banyak dan sebagainya. Karena apa? Ada cola, ada es buah, semua makan numpuk di saat berbuka, hampir dikumpulin ada di saat berbuka, ya. Maka nanti perlu besok detoksifikasi agar lancar. Maka ba'da tarawih boleh konsumsi N-Green. Agar apa? Besok semua bisa dibersihkan. Dan ba'da tarawih bisa konsumsi kurma lagi. Tapi boleh juga di saat berbuka, di samping menyiapkan air hangat, juga siapkan sari kurma atau date syrup. Ya, date syrupnya nanti bisa dicampur dengan air putih hangat. Jadi saat berbuka sekarang dihindari es-es dulu. Karena apa? Karena lagi rawan masalah pernapasan. Maka dirubah menunya, yang tadinya semua serba es, sekarang dirubah serba hangat, yaitu dengan air hangat dengan kurma, atau nanti ngopi HC, yang mana maunya. Tapi akan lebih nyaman kalau saat berbukanya nanti disiapkan air hangat dengan kurma, dan enak sekali kalau ditambah dengan madu, ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjalani puasa, menjalankan ibadah Ramadan ini dengan keluarga semuanya sehat walafiat. Amin. Baik, kita lanjutkan kalau ada yang konsul. Silakan. Oke, terima kasih Umi Sabil atas penjelasannya tentang menu Ramadan hari ini yang benar-benar super ya Mi ya. Betul, karena menjaga sore dan malam pagi hari. Oke, kita lanjut ke konsultasi pertanyaan. Ada dari YouTube Mi, ada yang nanya, Umi apa herba dan solusinya ketika mati rasa akibat cedera saat fitness? Ya, cedera ini berarti ada gangguan dalam saraf dan tulang. Balik lagi ya Pak, Bu, cek lagi SOT-nya. Ya, saraf, otak, tulang. Untuk saraf yang ada pegagan, jangan lupa bisa N-Green, bisa Centella. Ya, jadi balur seluruh badan dengan MHS yang dipanaskan. Konsumsi Dipsqua dan Gamat untuk otak dan tulang. Jangan lupa MHS dibalurkan sehari 3 kali. Nanti scroll ke atas, materi SOT, saraf, otak, tulang. Ya. Oke, lanjut. Umi, anak saya susah gemuk, padahal makannya banyak, usianya 15 tahun. Bagaimana ya Mi? Saat berbuka, buatlah madu multi dengan air hangat. Jadi air hangat diberi madu multi, karena madu multi ini memperbaiki enzim. Juga habis tarawih konsumsi 5 butir N-Green. Karena N-Green itu semuanya klorofil, jadi enzim green. Jadi anak ini perlu asupan yang tinggi enzim. Ada dalam madu multi, ada dalam enzim green, yaitu N-Green. Lanjut. Oke, lanjut. Umi, anak saya sering kencing-kencing saat tidur malam. Itu bagaimana ya solusi untuk menguranginya, Mi? Nanti kalau mau tidur, kakinya naikkan dulu ke tembok. Kemudian balurkan MHS dari paha ke perut. Jadi itu mungkin anak-anak suka lonjak-lonjak, jadi agak turun ya.
Dan di punggung, pinggang, balurkan MHS hangat sampai ke betis. Ya, lanjut. Ini ada lagi Mi. Untuk belum ya? Herba untuk kista dan pembengkakan saluran tuba Mi. Ya, madu hitam pahit 3 kali 2 sendok makan. Mustika darah 2 kali 2, harus minum air putih yang banyak. Harumi 3 kali 2. Zaitun 3 kali 2. Zaitun, harumi, kemudian zaitun, harumi, madu premium. Ya. Ya, lanjut. Oke, dari Facebook, dari Ibu Ana Mariana. Assalamualaikum Umi, Afwan. Ana tanya Ana sering sakit kepala kayak kurang keseimbangan gitu. Jika Ana berdiri, duduk terlalu lama, bahkan di saat tiduran atau rebahan kayak berayun-ayun gitu. Ana udah umur 20 tahun kok badannya nggak bisa gemuk ya. Oh, itu mungkin 2 pertanyaan ya. Anak-anak udah umur 20 tahun kok badannya nggak bisa gemuk ya, berat badan cuma 30 saja. Herbal apa yang cocok untuk? Sebelum ini ada yang nanya ya. Tadi yang barusan saja nanya. Makan banyak tapi kurus. Oh iya. Nah, itu sama. Untuk ibunya kurang darah. Berarti air hangat, diberi kurma atau diberi madu. Jangan konsumsi yang pahit-pahit. Minum Engreen 3 kali 3. Kemudian air hangat beri kurma atau madu, sari kurma dan sirup boleh. Nah, kemudian minum Magavit, buka dan sahur. Ya, jangan lupa madu, Engreen, Magavit buka dan sahur, dan air hangat yang diberi kurma atau madu. Lanjut. Umi, ponakan saya sesak dari lahir sampai umur 10 bulan. Sudah ke dokter tapi belum ada perubahan. Kira-kira herbal apa yang dapat membantunya ya, Mi? Rutinkan Prokumin propolis yang ditetes di bawah lidah saat kapan saja. Maksudnya kan kalau anak-anak mungkin belum puasa ya. Tapi kalau sudah puasa buka dan sahur. Kalau belum puasa pagi, siang, sore. Ya. Oke, lanjut. Mi, kalau ada sakit di dada sebelah kiri, jantung atau paru ya? Masalah jantung atau paru? Oh, masalah jantung atau paru ya? Oh iya. Oke. Dipsekua, zaitun, madu pahit, semua 3 kali 2. Lanjut. Masih ada? Oh iya. Ini mirip-mirip tapi udah SOT. Iya. Banyak pertanyaan yang mirip-mirip nih yang terkait SOT itu. Jadi mungkin agen ini yang masih nanya bisa nanti nonton kembali ya, Mi ya, di flashback lagi, di playback lagi ke belakang, cari di situ ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip. Jadi insya Allah banyak sekali yang mirip. Jadi stroke. Di sini saraf, stroke. Pokoknya kalau kena di saraf, SOT, saraf otak tulang. Oke. Apa lagi ya? Saya bisa nyambung di beauty? Boleh Mi, boleh. Oke, ya. Baik, Umi sambung dengan di beauty. Jadi di beauty ini sebenarnya nggak cuma untuk kecantikan, tapi juga masalah. Jadi nanti kalau flek-flek hitam itu rutinkan basuh air hangat, kemudian balurkan di beauty ini. Kemudian di beauty ini sebenarnya juga bisa untuk luka kulit. Jadi kalau luka, semprotkan di beauty. Ya, jadi di beauty ini juga mengatasi luka pada kulit dan bekas luka pada kulit. Kemudian selulit, kemudian sweat marks, dan juga pecah-pecah tumit. Ya, pecah-pecah tumit, kemudian ketiak. Ya, yang beda warna banget tuh. Nah, itu bisa dengan di beauty. Nah, penggunaan di beauty ini tidak harus siang saja, malam pun bisa. Nah, yang penting kalau mau pakai di beauty, wajahnya dibersihkan. Pulang dari mana-mana juga segera dibersihkan. Nah, kemudian di beauty ini salah satunya kelebihannya adalah serum wajah.
Jadi ini serum Bapak Ibu, ini serum yang sangat keren, serum HNI yang sangat keren. Gak usah bikin-bikin serum-serum lagi, ini udah serum untuk wajah. Rutinkan saja ya. Oke, dan dengan pijatan yang arahnya mengangkat kulit wajah, ini sudah sangat membantu untuk cantik, sehat. Kan nanti mau lebaran. Oke. Kemudian dip olive itu zaitun, itu juga pemakaiannya luar dalam. Jadi tadi yang tanya soal stroke, yang tanya kolesterol, yang tanya soal rahim, masalah jantung, masalah otak, masalah usus, masalah liver, itu perlu zaitun. Bahkan Umi sering meresepkan dip olive ini, meresepkan dip olive ini, zaitun ini juga untuk masalah terkait dengan batu ginjal dan batu empedu. Jadi yang belum ada pertanyaan adalah batu ginjal. Hari ini belum ada yang tanya, Umi jelaskan. Ini perlu dip sequoia, dip olive, itu perlu untuk masalah batu ginjal. Tambahkan nanti ginextra. Kemudian Umi ulang dip sequoia. Jadi dip sequoia ini cuma yang nggak punya otak yang nggak usah minum dip sequoia ya, karena ini nutrisi otak. Tagline dari dip sequoia adalah oksigenasi darah. Jadi kalau ikan hiu yang ada dalam kedalaman 1000 meter perlu oksigen, Allah sudah berikan oksigen itu di hati ikan hiu, yaitu squalene. Inilah yang kemudian disebut dengan dip sequoia. Sequoianya itu squalene, dip squalene. Kemudian mustika darah, ya mustika darah ini pria dan wanita bisa. Gak cuma untuk masalah, tapi juga untuk harmonisasi rumah tangga. Jadi keharmonisan suami istri. Kalau bahasa kerennya sari rapet gitu ya. Maka dikonsumsinya 6 jam sebelum tidur. Ini yang nemenin Umi jomblo semua nih. Gak apa-apa ini kayak. Mang Abed udah ya? Saya sudah Mi. Anaknya berapa? Baru 1 Mi. Baru 1. Ya udah berarti Mbak Bita ya. Gak apa-apa, ilmu itu bebas ya. Jadi mustika darah ini Umi kasih tagline, Mbak dari kemarin nanya Umi kasih caption dong untuk ini gitu ya. Oke, ini captionnya adalah sehat dan harmonis gitu. Sehat dan harmonis ya. Atau wanita dan keharmonisan rumah tangga ya. Sudah masuk ya? Oke. Nah, bisa pria dan wanita. Pantangannya hamil, menyusui, nifas, haid, dan banyak minum. Nah, berapa konsumsinya? 2 kali 2 bisa, 3 kali 2 bisa. Bagaimana dengan yang masih gadis kena kista? Diminum aja. Tapi kalau yang sudah menikah bisa pakai untuk gurah ya. Nah, kapan pakainya? 6 jam sebelum tidur. Karena ini hormon, agar nanti saat tidur, saat dimana tubuh kita mendapatkan hormon yang seimbang. Ya, apakah ini bisa untuk remaja? Ya kalau bermasalah, kalau belum ya nanti aja ya. Tapi kalau bermasalah usia berapa aja bisa, kecuali anak-anak nggak usah ya. Kalau remaja Umi cenderung anjurkan harumi, tapi kalau bermasalah dengan kistamium ya sudah, tidak apa-apa. Baik, ada pertanyaan kah? Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Sudah ada beberapa yang suka Mbak ya, sekitar berapa? Oke, mungkin bagi agen yang baru bergabung atau yang belum bertanya atau yang masih ada pertanyaannya lagi, silakan, masih ada kesempatan. Kita waktu live kita hampir sisa setengah jam lagi. Jadi bagi agen HNI yang masih ada pertanyaan, silakan menuliskan di kolom komentar YouTube, Facebook maupun Instagram official HNI. Baik Umi, kita lanjut ke pertanyaan ya Mi ya. Siap. Oke, ini dulu deh. Dari Facebook, dari Bapak Damiri Mahdin.
Umi, istri saya yang tadinya darah rendah menjadi darah tinggi. Dia rutin minum Dipsqua, zaitun, prokumin, propolis, biosir, magavit, madu, kopi sevel. Adakah hubungannya darah rendah menjadi tinggi karena kebanyakan minum herba? Baik, sekarang sementara Ramadan, tehnya teh Janati saat sahur. Nanti saat berbuka konsumsi boleh yang darah tinggi ya, mengkudu. Nah, jadi bikin kopi 7 elemen diberi mengkudu. Ini untuk hipertensi, cakep banget ya. Untuk masalah hipertensi, kopi 7 elemennya diberi mengkudu 3 kapsul. Begitu ya. Nah, kalau sari kurma masih aman. Green penting sekali nanti saat ba'da tarawih. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Ini belum ya? Umi, anak saya umur 11 tahun. Sudah 2 tahun badannya bintik-bintik hitam seperti pulau-pulau di sekitar dada, pinggang, dan paha. Sudah dibalur MHS, minum prokumin tapi belum hilang. Apa herba ini? 10 tahun? 11 tahun? 11 tahun? Udah 2 tahun bintik-bintik hitam. Bisa jadi kurang sayur. Senengannya nugget, goreng-goreng, kering-kering, sehingga itu refleksi atau penggambaran dari toksin dalam usus, yaitu scarfrim, racun yang keluar melalui kulit. Berikan biosir Bu 3x2, saat sahur dan buka 3-3 atau 2-2 boleh. Kemudian madunya multiflora 2 sendok makan sahur dan buka. Dan jangan lupa Bu, diberi anaknya Green. Green ini membersihkan usus sekaligus meningkatkan klorofil. Jadi bisa jadi anak yang bermasalah dengan kulit karena tingginya racun di usus besar. Oke, lanjut. Dari Facebook ada Umi Meti, dari Ibu Meti Aryanawati. Assalamualaikum, Umi, tolong saya. Saya sudah sejak di lockdown memiliki benjolan di pergelangan kiri. Nyerinya sampai ke tulang dan ke lutut hingga paha. Saya sedang minum gamat 1 sahur dan 1 saat buka. Dipsqua 2 sahur, 2 buka, dan zaitun 1 sendok sahur dan 1 sendok saat buka. Benjolannya belum kempes. Apakah masih ada harus yang saya konsumsi atau takarannya ditambah? Kok benjolannya setelah lockdown ya? Sebelum lockdown nggak benjol. Mungkin sejak musim itu nih baru muncul benjolan ini. Aduh, lockdown ayah-ayah yang benjolan, yang jadi ubanan, yang jadi kegemukan. Aduh. Gini ya, bisa jadi itu lipoma aja. Jadi nanti resep yang ibu minum udah betul. Umi cuma ingin ditambahkan dengan madu SJ atau madu yang lain boleh. Tapi untuk benjolan itu nanti balur MAS dari luar dan Jannaticol Bu, tambah Jannaticol pakai madu. Lanjut. Oke, lanjut ya. Umi, untuk herba untuk meningkatkan gula darah apa ya, Mi? Ya, herba untuk meningkatkan gula darah ya. Nah, jadi nanti ibu konsumsi air hangat diberi madu. Air hangat diberi madu atau air hangat diberi date syrup. Oke, kemudian ibu konsumsi nanti Green. Lanjut. Oke, ada dari Instagram nih, Mi, dari Mama_Hafi. Umi, terapi untuk berhenti merokok bagaimana ya? Udah minum Sevel dan mengkudu tapi suami masih merokok. Itu mah kaitannya juga niat ya. Betul. Iya. Azamnya harus kuat ingin berhenti. Tapi boleh dibantu Bu, kasih Dipsqua. Ya, kasih Dipsqua dan nanti di dalam kopi 7 elemenya kasih 1 rosella, 3 mengkudu. Tapi juga niat.
karena kekuatannya ada dalam niat. Lanjut. Umi, assalamualaikum Umi. Untuk GERD yang akut apa aja ya herbalnya yang perlu dikonsumsi? 3, yaitu madu, EGM, jangan lupa Magavit. Semua dosisnya boleh 3 kali 2. Untuk EGM bisa 2 kali. Lanjut. Assalamualaikum Umi, untuk kondisi pasien kanker payudara sudah lumayan parah, herbalnya apa aja Mi? Dia sangat merasa kesakitan setiap saat. Herbal untuk Kondisi pasien kanker payudara. kanker payudara. Oke. Kanker payudara ini 3 yang harus selalu dikonsumsi. 1, yaitu kalau di masalah yang di payudara, kuatkan N-Green. Ya. Yang kedua, masalah dengan payudara, zaitun. Jadi semua dosisnya bisa 3 kali 2. Dan berikan madu pahit. Ya. Lanjut. Umi, ini ada 2 pertanyaan yang mirip-mirip. Yang pertama dari Ibu Saidah Ikrimah. Bacanya miring-miring gitu. Karena dari Instagram. Umi, anak saya 3 tahun ada gatal-gatal keturunan. Sekarang sering digaruk-garuk di kaki, malah jadi banyak bernanah. Karena gatal sering digaruk, kalau tidur jadi nambah gede dan banyak. Yang kedua, Umi, mitra saya anaknya tidak bisa makan ikan. Sampai sekarang umurnya 9 tahun. Herbalnya apa untuk menghilangkan alerginya Mi? Biar bisa makan ikan. Jawabannya sama sih, dua-duanya Iya. alergi juga kan ya. Iya. Kalau keturunan berarti mungkin abi umi atau uminya aja atau abinya aja ada alergi juga. Alergi ingat 4 hal. Yang pertama rosella, kedua EGM, ketiga madu, keempat yang ada habatus sauda. Kalau umi bulat simpelnya, prokumin, madunya bebas, EGM, rosella. Lanjut. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum Umi, kalau untuk daya tahan anak-anak sebaiknya herbalnya apa ya yang diberikan selama puasa ini? Selama ini waktu sahur diberi extra food dan N-Green. Untuk daya tahan anak, prokumin. Ini penting sekali. Baik ba'da taraweh, baik menjelang sahur. Ya, anak-anak itu penting. Dan EGM itu untuk menambah daya tahan tubuhnya. Lanjut. Oke, assalamualaikum Umi. Untuk ibu hamil yang punya riwayat mah, akut herbalnya apa ya Umi? Mah kayaknya udah sering ya. Udah sering Jangan banget. lupa ba'da buka air putih, Magavit. Oke. Lagi Mi. Umi, mitra saya ngeluh bolak-balik kamar mandi aja sampai dia nggak tahan. Oke, Saya. Umi minta saya ngeluh bolak-balik kamar mandi aja sampai dia nggak tahan Mi. Saya udah kasih resep pegagan, madu premium, dan selain itu dia konsumsi N-Green, kelosin, prokumin habat, gamat, dan kopi. Apa yang harus saya sarankan lagi Mi? Dia udah husu tapi katanya nggak turun perut. Tolong pencerahannya Mi. Bolak-balik kencing, N-Green, kelosin, pegagan, pilih 1 aja. Jangan 3-tiganya, itu semua ada pegagannya. Jadi Umi sarankan kelosin aja. Kelosin madu, enak banget itu. Enak lagi kelosin, rosella, madu, itu enak. Udah minum aja 3 itu, kelosin, rosella, madu. Yang lain ini menunya bisa disamakan. Lanjut. Oke, buat agen HNI yang mungkin merasa pertanyaannya tidak terjawab, Emang banyak yang masih tanya. mungkin beberapa ada yang mirip. Jadi sama, iya. jawabannya sama. Jadi mungkin bisa di-review lagi, di playback lagi videonya. Nanti setelah live ini selesai, insya Allah semua ada jawabannya. Karena herbal itu bisa aja mirip-mirip Iya, kan. betul. Pokoknya kalau masalah kulit itu bisa sama ya Mi ya. Iya, Lagi yang jantung, SOT itu ya paru, Mi ya. Iya. Sekali lagi itu ya untuk agen HNI yang merasa pertanyaannya belum dijawab. Oke, kita cek lagi. Masih berapa menit? Masih sekitar ya setengah jam kurang Mi. Oke. Kita ya. live-nya. Oke. Ya. Ada lagi nih Mi dari Ibu Yulina Syam. Oke. Mi mau nanya sariawan yang nggak sembuh-sembuh sampai sudah berlobang. Sudah obat apa aja tapi belum sembuh juga, obat herbalnya apa ya Mi yang harus diminum? Ulangi.
Umi Sariawan. sariawan nggak sembuh sampai Ya. berlubang nih, udah minum obat Pas apa lagi aja? ngangkat mau cerita madu habat. Oke. Iya. Nggak launching tapi cuman kabar pembaharuan. Pergantian nama. Pergantian nama, isi botol semua tetap sama. Dari madu premi menjadi madu habat. Apa ada habatnya? Nggak ada. Tapi lebahnya berkeliaran di pohon-pohon habat. Hingga regulasinya yang keluar adalah madu habat. Karena dominan rasanya di sini adalah bunga habat. Jadi Masya Allah, ini karunia berkah buat HNI. Minum madu serasa minum habat, kan gitu. Nah, untuk yang amandel, untuk yang suka sariawan, untuk yang gampang radang tenggorokan, sariawan, amandel, susah mau ngomong karena dahak. Jadi dahak yang menempel kering di tenggorokan, kemudian gusi yang sering berdarah, sariawan, radang tenggorokan, amandel, polip, pokoknya THT deh, telinga, hidung, tenggorokan gitu. Sering ini untung nggak terbuka ya, nggak terbuka bisa batal. Jadi dikulum, diemut kayak permen, taruh di mulut, diemin, tutup mulutnya, jangan ditelan sampai lumer. Karena nanti akan dia akan banyak liur yang datang. Nah kalau sudah lumer sampai nggak bisa ngomong gitu, baru ditelan pelan. Karena sekarang saum, maka malam bisa 5 kali. Karena kan nggak sesendok, tapi secukupnya di mulut. Jadi beberapa tetes gitu, 5 tetes, lek dah. Tapi nggak ditelan, dikulum dulu. Dikulum tuh diemut kayak ngemut permen gitu, dah. Baru ditelan, bisa 5 kali. Insya Allah sariawan, radang gusi, polip, apalagi yang sering mimisan, radang tenggorokan, apalagi yang serak-serak basah, fales-fales gitu, nah itu cocok. Lanjut. Oke, Umi dari Ibu Uis Juarsi. Assalamualaikum Umi, kalau batuk sudah lama belum sembuh-sembuh, umur 70 tahun, sudah minum Prokumin, Gamat, EGM, Agavit, apa aja herbal yang lain yang harus dikonsumsi? Kayaknya udah pernah juga ini. Herbalnya benar, tapi cara mengkonsumsinya yang belum pas. Caranya adalah Prokumin ditetes di bawah lidah untuk membersihkan lendir. Jadi kenapa harus minum Prokumin di bawah lidah sih, Mi? Itu untuk membersihkan lendir. Nah, kemudian madunya pakai air hangat. Air hangat diberi madu. Kemudian habatus sauda softgel dan habatus sauda habat. Ya, Prokumin habat. Lanjut. Assalamualaikum Umi, apa herba untuk orang yang tidurnya sangat pules dan susah dibangunkan? Kedua, herba untuk anak yang tangannya sering basah atau keringetan. Yang tidur pules siram air. Sebenarnya tidur pules ini mungkin karena tidurnya kemalaman. Kalau yang malam ya, kalau yang siang mungkin karena kurang tidur. Jadi kalau yang seperti ini balik lagi masalah otak. Jadi untuk yang masalah gangguan dengan tidur, berikan Deep Sequoia atau habatus sauda softgel. Lanjut. Oke, lanjut. Gimana tuh? Masih ada pertanyaan? Masih ada beberapa Mi. Ya, ini ibu-ibu benar-benar stay tune ya. Oke, dari Ibu Umu Maryam. Tapi kayak udah pernah ditanyain juga nih Mi. Umi, anak saya umur 17 tahun kena tiroid. Sudah minum obat dokter rutin, tapi sekarang berganti obatnya. Rencana mau pakai herbal aja. Sekarang sudah mulai banyak keringat lagi. Tapi apa saja herbal dan sekarang telat haidnya beberapa hari. Anaknya gemuk tinggi, nafsu makannya. Perempuan berarti anaknya. Ya, tadi ada kata gemuk. Berarti sebelum makan kelosinnya 5. Boleh dicampur madu, boleh glok aja. Sebelum makan ya. Kemudian and green itu penting. Ya, tadi kan
kondisi utamanya apa tadi? Tiroid. Tiroid. Maka gamat, engreen, kelosin, dipsekua. Gamat, engreen, kelosin, dipsekua. Lanjut. Oke, lanjut. Nah. Oke, dari Instagram Ibu Risa Venia. Umi, herbal apa yang saya konsumsi untuk tumor hipofisis? Ya, tumor hipofisis bisa gunakan dipsekua. Dipsekua. Kemudian zaitun. Ya, dipsekua zaitun, madu hitam pahit. Ya, madu hitam pahit, dipsekua, zaitun, dan jangan lupa karnokap 2x2. Bersihkan dulu ususnya dengan biosir. Lanjut. Oke, lanjut. Dari Instagram, Facebook, Ibu Suryani. Umi, saudara saya sejak habis melahirkan dia nggak haid, sekarang udah 10 bulan. Apa herbal yang baik dikonsumsi agar bisa lancar haidnya, Umi? Terima kasih. Itu mirip juga pernah udah ada. Iya, tadi apa? Habis melahirkan Habis nggak haid, melahirkan. udah 10 bulan 10 bulan. nggak haid. Alhamdulillah. Artinya diberi KB sama Allah. Habis alami. Karena kalau habis melahirkan itu langsung haid, ya nanti bisa punya adik lagi. Jadi jangan takut bagi yang habis melahirkan tidak haid 2 tahun. Ya itu qadarullah sudah diberi kemudahan sama Allah. Artinya tidak langsung produktif. Aman insya Allah. Lanjut. Oke, dari Instagram, dari banyak nih. Dari Ibu Anih Laturahmah. Umi, herbal apa untuk lambung komplikasi tumor ginjal? Tumor sudah diangkat tapi masih sakit sekali. Mau dipasang kamera di ginjal tapi takut. Lalu asam lambung sering sakit, katanya sering minum Imbus dan Nature E. Wah, sebut merek. Itu Mi. Jadi Oke. komplikasi tumor ginjal. Ya, tumor ginjal bisa berikan ini Procumin Rich A ya, Procumin Rich A di HMI 3x3, kemudian Dipsekua 3x2, kemudian berikan kopi HC bisa saat sahurnya, karnokap. Lanjut. Oke. Tadi udah. Iya. Baik, masih ada waktu kah? Ada yang mau Umi sampaikan? Oke, boleh Umi, silakan. Iya, ya. Baik. Umi akan jelaskan manfaat dari kelosin. Jadi untuk teman-teman nakes, ya, teman-teman nakes itu kan waktunya hari ini para nakes sedang sangat sibuk dengan pasien-pasien yang perlu pemantauan 24 jam. Jadi Umi ingin berbagi resep, ingin berbagi bentuk informasi yang sangat penting. Jadi bagi yang hari ini perlu kerja sangat berat dan gak sempet makan gitu, karena begini maksud Umi, dalam kondisi sahur badan harus fit, dalam kondisi puasa badan harus fit, sahurnya nggak sempet misalnya gitu, maka sebelum tidur konsumsi kelosin atau saat sahur konsumsi kelosin. Dalam artian begini, kerjanya keras, kerjanya berat, tapi nggak optimal sahurnya. Itu Umi sarankan madu kelosin. Jadi kelosin 5 dibuka atau 3 dibuka, kemudian diberi madu 1 sendok makan, kemudian dikasih air, atau kelosin dikasih air dulu baru dikasih madu, sama aja. Jadi kelosin campur madu atau kelosin campur air kasih madu. Nah, ini menambah stamina di siang hari, karena dengan minum kelosin di sini sudah ada buah, ada sayuran kelor, dan ada untuk saraf otak, ginjal, jantung, dan paru, yaitu pegagan. Jadi insya Allah tenaga di esok hari, staminanya tetap stabil, tetap kuat, padahal makannya nggak optimal, makannya nggak maksimal. Karena apa? Ya capek, ya ngantuk, ya banyak pekerjaan. Nah, tetapi sebelum tidur sudah minum kelosin.
dan saat sahur bisa minum kelosin lagi. Jadi siang hari staminanya kuat, siang hari tetap bisa beraktivitas, maka sahurnya kelosin. Apa sinerginya kelosin ini and green? Wah, ini dasar betul. Jadi and green, kelosin, madu itu mencukupi buah, sayur, dan nutrisi boosternya. Oke. Oke Umi, waktu kita sudah hampir 15 menit lagi, insya Allah. Closing ya. Nggak terasa Umi, udah hampir Masya 2,5 jam lebih, udah mau 3 jam. Ya Allah, Kita udah. on air 3 jam ya. Nah, mungkin pertanyaan udah lebih dari ratusan ya, 200 pertanyaan udah kita bacain juga. Tapi memang karena memang keterbatasan waktu juga ya Mi ya, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah yang pertanyaan yang masih masuk, insya Allah kita akan catat dan nanti kita akan bahas atau kita jawab untuk next pertemuan ya Mi ya. Iya. Jadi sekali lagi mungkin untuk next pertemuan bisa langsung di awal-awal ya, jangan di akhir-akhir gitu. Takutnya nggak kejawab lagi. Jadi next pertemuan insya Allah tolong tepat waktu ya Mi. Jam 9 langsung udah stay tune di sosmed HNI dan bisa langsung tanya. Tulis tuh pertanyaannya. Banyak Insya Allah banyak. bisa dijawab pertama juga sama Satu Umi. orang bisa 5 kali nanya kan, nggak dilarang. Iya, nggak dilarang. Oke, Iya. insya Allah Umi mau closing atau ada saran Closing ya. untuk agen HNI di seluruh Iya. Indonesia? Ya, ini kita perdana di Ramadan. Live streaming perdana di bulan Ramadan. Sebenarnya Ramadan tidak identik dengan lemes ya. Ngantuk iya, karena malam kita jadi dari mulai sampai sahur sampai ketemu subuh kan. Jadi ibaratnya dari jam 3 sampai subuh. Bagi yang sudah terbiasa tapi tetap aja karena kan habis subuh kita nggak tidur kan. Kita harus persiapan untuk pekerjaan berikutnya. Kalau Umi cuci piring sekarang. Sampai itu jangan sampai di foto ya, nanti viral Umi sampai cuci piring gitu. Oke, kemudian bagaimana sih dalam masa-masa kita tetap harus menghadapi wabah yang seperti ini, tapi kita juga harus tetap menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita tetap harus beribadah semaksimal mungkin. Ini dia, jangan dilupakan, jaga betul. Ini stok sembakonya terpenting hari ini. Ini sembako terpenting hari ini yang akan menjadi backup kondisi saat ini. Nah, saya ulangi kepada teman-teman semua adalah menjaga daya tahan tubuh itu amat sangat penting sebagai bagian dari kita ikhtiar kepada Allah, karena sebagai manusia itu pasti lemah. Manusia itu nggak jauh dari sakit, tapi yakinlah apabila kamu sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 ya. Jadi bila kamu sakit, bila saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu hakikatnya kesembuhan. Tapi hakikatnya proses kita ikhtiar. Karena kegiatan nggak boleh berhenti, kesibukan nggak boleh tiba-tiba ditiadakan hanya karena puasa. Bagi agen-agen HNI justru puasa harus sangat produktif karena banyak waktu kosong, dalam artian di lockdown, di PSBB. Maka waktu-waktu ini gunakan untuk HS online, PCA online. Apa inti PCA? Cerita. Apa inti gesit? Cerita. Apa inti HS? Cerita. Apa yang diceritakan, yang kita pakai, yang kita konsumsi. Nah, yang bermanfaat pada saat-saat seperti ini. Nah, jadi teman-teman semua, salah satu yang Umi ingatkan nih, tanggal sudah detik-detik penutupan bulan. Pasti semua teman-teman nanti malam begadang. Karena ini tanggal 30 dan tanggal 30 adalah akhir dari bulan ini. Semua mantau HSIS, cek AVO, begadangan, dan akan terus memantau mitra-mitra, nelfon mitra, ngubungin mitra. Wah, siapa yang ini belum, itu belum. Pesan Umi tadi, jaga kesehatan ya. Di samping jujur dan amanah itu sudah bawaan teman-teman semua. Maka jaga kesehatan. Jangan lengah anak-anak kita. Anak-anak kita itu harta yang
yang paling berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu ada lagunya ya. Maka jagalah keluarga kita dengan menyiapkan menu daya tahan tubuh saat berbuka dan sahur. Apalagi hari ini nggak tahu nih ibu-ibu sempat masak nggak ya? Harus dong. Nah, tapi kalau nggak sempat ada Engreen. Ya. Nah, mudah-mudahan Umi doakan seluruh Ejen HNI dan seluruh pemirsa yang hari ini mendengarkan via YouTube, via IG, via FB, semua dan pada umumnya kaum muslimin seluruh dunia dan Indonesia keseluruhannya cepat terbebas dari wabah. Amin. Allah angkat di bulan Ramadan ini wabah ini. Amin. Sehingga ba'da Ramadan seluruh dunia sudah bebas kembali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sudah? Iya, dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin bila ada yang belum terjawab, bila ada salah penyampaian, masih bisa insyaallah Kamis yang akan datang. Ya. Ada Mas Budi, ada Mas Hafiz, ada Mbak Pita. Doa kita untuk Mbak Dari yang lagi demam-demam sedikit, capek saja, mudah-mudahan cepat sehat. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.